Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Ramadhania, NIM H1041191044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang famili Ciperaceae. Nah, famili Ciperaceae ini masuk ke dalam kelas monokoktil dan ordo Oposales, yang merupakan satu ordo juga dengan famili Poaceae. Famili Ciperaceae bisa ditemui di dekat rawa-rawa atau biasanya juga muncul sebagai gulma pada tanaman. Keperluan pokok seperti padi, jagung, dan sebagainya. Famili Ciperaceae ini sangat umum dan hampir dijumpai di berbagai daerah. Hal ini karena tingkat adaptasi terhadap lingkungannya yang tinggi, tetapi Ciperaceae ini memiliki nilai perekonomian yang rendah sifat gulmanya pada tanaman pokok. Sehingga tak jarang famili Ciperaceae selalu dibasmi dan dianggap kurang berguna. Golongan ini dari penampakannya hampir mirip dengan golongan rerumputan. Bedanya itu terletak pada bentuk batangnya. Nah, batang dari golongan teki-tekian ini berbentuk segitiga. Selain itu, golongan teki-tekian ini tidak memiliki umbi atau akar ramping di dalam tanah. Contoh golongan teki-tekian ini yaitu Ciperus rotundus dan Ciperus, merupakan famili yang secara umum habitusnya berupa ternak perennial yang menyukai habitat yang lembab atau berair. Jarang berupa ternak manual, seringkali berupa berumpun dalam tanah, dan terdapat rimpang yang merayap atau seperti umbi dengan geragis yang merupakan alat perkembangbiakan vegetatif. Famili Ciperaceae ini memiliki berperan dalam pembentukan sedimen sebagai konstituen alami utama dari lahan basah dan vegetasi tepi sungai. Rimpangnya ini berkontribusi dalam pengendalian erosi dan pemurnian air. Pada hamparan teki-tekian padat yang terbentuk di daerah rawa, itu menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi hewan dan biota air lainnya, sehingga menarik ekowisata. Banyak spesies yang dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan, seperti misalnya umbi macan atau cuva yang kaya protein dan tepung, yaitu Ciperus esculentus dan varietas Eleocharis dulcis. Kemudian umbi bekas juga dapat digunakan untuk membuat minuman, dan banyak spesies digunakan untuk parfum, sebagai obat, dan mungkin juga untuk tujuan spiritual. Kemudian spesies Ciperus secara tradisional digunakan untuk konstruksi, misalnya perahu dan pembangunan rumah, seperti di Danau Titicaca, Peru. Kemudian untuk jerami, pembuatan kertas seperti Ciperus papyrus, dan untuk menenun barang-barang rumah tangga seperti berbagai tikar, keranjang, saringan bir, dan peralatan lainnya. Salah satu contoh spesies dari famili Ciperaceae yaitu Ciperus rotundus. Nah, klasifikasinya yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Comelinidae, ordonya Ciperales, familinya Ciperaceae, genusnya Ciperaceae, dan spesiesnya Ciperus rotundus. Nah, ini famili dari Ciperus rotundus. Saya akan ambil salah satu dari tanamannya. Dapat dilihat dari akarnya, akar radix atau radix Ciperus rotundus ini mempunyai tipe perakaran serabut adventif, yaitu jika akar lembaga dalam berkembang mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar yang keluar dari pangkal batang. Bagian-bagian akar rumput teki terdiri dari leher akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan ujung akar. Bentuk akar serabut ini seperti benang,
tidak mengalami modifikasi. Cyperus rotundus memiliki cabang khusus atau modifikasi dari cabang berupa stolon atau gergaji. Nah, stolon berupa cabang kecil yang tumbuh horizontal di permukaan tanah, dari buku-buku ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. Nah, pada batang Cyperus rotundus tegak, berbentuk tingularis atau segitiga, berongga kecil dan agak lunak. Tingginya itu bisa sampai 10-20 cm. Penampangnya 1-2 meter, membentuk ubi di pangkal batang, membentuk rimpang panjang, dan dapat membentuk tunas baru. Jenis batang atau habitus tumbuhan dari rumput teki adalah herba atau terna, atau juga rumput-rumputan. Batang tumbuhan jenis ini lunak, mengandung banyak air, dan ada yang berbuku-buku. Permukaan batangnya leavis atau licin. Permukaan batangnya licin, arah tumbuh batang pada tumbuhan rumput teki ini tegak atau erectus, karena batangnya itu tumbuh lurus ke atas. Kemudian percabangan pada rumput teki ini monopodial. Cara percabangan monopodial yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabangnya. Kemudian rumput teki atau Cyperus rotundus ini memiliki cabang khusus atau modifikasi dari cabang berupa stolon atau gergaji, seperti yang disebutkan tadi. Stolon yaitu cabang kecil yang tumbuh horizontal di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, dan dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar, seperti ini. Nah, daun atau folium Cyperus rotundus ini memiliki helaian daun yang kaku, membentuk garis. Dilihat, tidak memiliki rambut, warna permukaan atasnya hijau tua, sedangkan permukaan bawahnya hijau muda. Mempunyai parit atau bagian yang dalam dari di tengahnya yang membujur di bagian tengah, ujungnya atau apexnya runcing. Nah, bagian folium ini itu incompletus, kompleks. Apexnya runcing atau akutus, basisnya juga runcing, akutus. Nervionnya tipis seperti kertas tapi recus, seperti ini. Kemudian margonya integer, inverniumnya levis, warna foliumnya hijau, permukaan berbulu halus dan rapat atau filosus. Circum scriptionnya, bangun pitanya itu ligulatus, membentuk bangun pita atau ligulatus. Kemudian bunga. Nah, dapat dilihat di sini. Bunga Cyperus rotundus ini memiliki bulir yang longgar, terbentuk di ujung batang atau floss falco inferior di ujung batang. Kemudian bracteanya ini 2-4, tidak rontok, dan bercabang utama 3-9 bercabang dan menyebar. Alat kelaminnya itu uniseksualis. Bagian bunganya floss impelectus, tidak sempurna. Bentuk perigonium atau tenda floss rupa tajuk Coriolinus. Benang sari atau stamennya berbentuk anter. Memiliki putik atau pistilus berupa composius. Nah, kemudian Cyperus rotundus ini juga memiliki biji berupa biji-biji halus. Biji ini berukuran lebih kecil daripada buahnya. Biji teki itu berwarna hijau ketika buah teki masih muda dan mengandung sekam-sekam halus. Biji teki akan jatuh ketika berwarna coklat atau sudah tua.
Kemudian juga memiliki buah yang berbulir halus. Buah teki itu berbentuk gepeng, memiliki sekam yang berwarna coklat, memiliki panjang 1-3 cm. Buah teki memiliki punggung yang kehijauan dan sisiknya yang coklat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dari famili Ciperus, dari spesies Ciperus ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.